sebelum mempelajari ke chapter 2, kalian harus mempelajari dulu modal verb. Modal verb di sini ada must, ada have to, dan ada should. Sama-sama berarti artinya harus atau seharusnya, tapi perbedaannya ada di maknanya ya. Perbedaan ada di makna. Semuanya itu diikuti oleh kata kerja satu, kata kerja yang pertama. Jadi tidak boleh menggunakan kata kerja 2 dan 3 gitu ya. Jadi yang pertama adalah misalkan must, subjek must dan kata kerja ke satu untuk menyatakan kewajiban, keharusan diri sendiri. Di sini ada contohnya, I must win the competition. Saya harus memenangkan kompetisi. Jadi dia tuh harus banget gitu ya, nggak boleh enggak, harus gitu. Untuk kedua adalah memberikan nasihat yang kuat. You must see the doctor. Jadi dia tuh udah kayak banget mau pingsan gitu. Jadi benar-benar kalau kamu itu harus, wajib, kudu gitu. Ayo. Jadi kamu harus ke dokter. Jadi yang ketiga untuk menyatakan sebuah larangan. Di sini adalah pakai menggunakan must not. Kalau must not di sini berarti larangan. The visitors must not touch the statue. Jadi di sini benar-benar larangan. Jadi penggunaan antara must not itu berarti larangan ya. Jadi must ditambahin negative not berarti bermakna larangan. Jadi makna di sini must itu sangat strong, sangat kuat. Kuatnya itu seperti apa? Kuatnya itu karena benar-benar keharusan yang harus benar-benar dilaksanakan, kudu dilaksanakan, wajib dilaksanakan gitu. Itu untuk must gitu ya. Oke, yang kedua adalah penggunaan dari have to. Have to subject, have plus to infinitive. Yang kemarin sudah dijelaskan ya, to infinitive. Jadi di sini subjek tergantung subjek ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, kalian menggunakan have to. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kalian menggunakan has to. Kalian bisa baca di sini tuh di video kalian itu ada empat fungsi dari penggunaan dari have to. Kalau have to ini penggunaannya dia harus, tapi harusnya itu lebih ringan gitu, nggak se-strong penggunaan kata must ya. Dan untuk negatifnya itu yang nomor 3, you don't have to visit me every day. Jadi ini hanya memberitahu sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Kalau tadi must not itu merupakan larangan, tapi kalau don't have to itu berupa negatif. Kalian itu hanya tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan gitu ya. Kalau perbedaannya di situ saja gitu. Jadi have to, must, dan nanti should itu berbeda. Oke, untuk penggunaan should itu sama dengan yang must tadi ya, harus subjek, ada should, dan kata kerja yang pertama. Jadi setelah biasanya kalau modal verb itu memang selalu diikuti dengan kata yang pertama, kata kerja yang pertama gitu ya. Untuk penggunaan should ini lebih bermaknanya itu seharusnya. Jadi ini kayaknya berupa pemberian advice, pemberian nasihat kepada seseorang. Kamu seharusnya belajar ini gitu. Kamu seharusnya datang pagi, kamu seharusnya begitu ya. Kalian bisa baca itu di fungsi nomor 1, 2, dan 3. Itu aja sih sebenarnya penjelasan yang harus kalian ketahui. Yang mana ini adalah perbedaan antara penggunaan kata has, penggunaan kata must, have to, and should.